Kalau bos-bos sering gedek sama orang yang suka tidur di kantor, beda ceritanya sama Tante Ariana Huffington ini nih. Pendiri Huffington Post ini malah mendorong karyawan-karyawannya buat tidur siang di kantor. Waduh, mantep bener nih. Ternyata karena tidur siang ini jadi salah satu aspek dari filosofi tidurnya. Wis, enak banget gak punya bos kayak gitu tuh. Punya filosofi tidur, karyawannya disuruh tidur. Iya, aduh. Dia ngelihat kalau tidur siang ini jadi cara yang efektif buat isi ulang energi dan ningkatin produktivitas. Dia juga pernah nulis buku judulnya The Sleep Revolution yang ceritain pengalamannya pas dia ngalamin kelelahan yang parah dan malah pingsan di kantornya. Dia jadi sadar nih seberapa penting tidur yang cukup dan dia mau nerapin itu di kehidupan sehari-hari, bahkan nerapin itu di kantornya buat para karyawan-karyawannya juga. Gokil. Di tempat kerja kalian boleh nggak tidur siang? Gimana nih kebijakannya? Pas masih bocah, pas siang-siang tuh kita disuruh tidur siang malah kita ogah. Maunya kayak main mulu, keluyuran mulu gitu ya. Sekarang pas udah gede nih, pas siang-siang kita pengennya malah tidur siang. Ya, gue akuin sih emang kalau kita bisa tidur siang enak banget ya. Tapi sebenarnya tidur siang itu nggak cuman buat ngilangin ngantuknya doang, tapi juga bisa kasih kita banyak manfaat buat badan sama kesehatan kita. Wis, keren banget. Tapi karena saking padatnya kerjaan atau kegiatan atau apapun lah yang sering kita lakukan gitu, tidur siang tuh jadi suka kelewatan, jadi sering kelewatan, malah lebih tepatnya nggak bisa gitu ya. Boro-boro mau tidur siang, kerjaan aja mungkin nggak kelar-kelar gitu dari kemarin. Tapi yang kalian perlu tahu, gimana caranya tidur siang yang bener nih, biar efek dari tidur siang bisa bener-bener positif juga, nggak cuma tidur doang gitu ya. Soalnya kalau kita tidur siang dengan baik gitu ya, itu sebenarnya bisa membantu suasana hati biar kita bisa lebih baik juga gitu, dan bisa bantu ningkatin produktivitas harian kita. Jadi gini, tidur siang yang bener itu harus dicek kapan tidurnya sama berapa lama tidurnya. Durasi tidurnya kita harus cek juga tuh. Beberapa orang bilang ini dengan sebutan power nap. Gue kasih tahu ke kalian nih, manfaat tidur siang atau power nap. Yang pertama, menjaga konsentrasi dan kewaspadaan. Soalnya power nap ini bisa bantuin nurunin kadar adenosin di otak kita, yang perannya bikin ngantuk. Kalau kadar adenosinya turun, otomatis pas kita lagi bangun dan kerja, konsentrasi sama kewaspadaan kita juga makin tinggi gitu loh. Dan sebuah riset pernah bilang kalau orang yang tidur siang atau power nap sekitar 15-30 menit itu seringkali terlihat lebih seger, gampang fokus, lebih produktif daripada orang-orang yang pas dia udah capek, pas dia udah lelah, tapi tetap dipaksa kerja. Siapa nih dari kalian yang kayak gitu? Udah capek, tapi gitu, wah belum kelar nih, gue mesti kerjain terus gitu ya. Yang kedua, tidur siang bisa bikin good mood. Wah, ternyata power nap ini ampuh bikin suasana hati kita jadi lebih baik. Sekitar jam 1 sampai jam 3 sore gitu. Suhu tubuh bakal turun dan kadar melatonin bakal meningkat. Itu tandanya sebenarnya badan kita tuh perlu banget istirahat. Bukannya gimana-gimana nih. Tapi tidur siang ini bantu kita biar suasana dan hari kita lebih baik. Karena bantu ningkatin pengaturan emosi. Sama naikin kemampuan tubuh buat ngetoleransi rasa frustasi dan ngurangin kecenderungan kita buat bersikap impulsif. Ketiga, tidur siang juga bantu kita buat mengoptimalkan daya ingat. Jadi, demensia dan pikun diketahui itu bisa dicegah loh kalau misalnya kita tidur siang. Jadi otomatis daya ingat kita bisa jadi bertambah. Cleveland Clinic pernah bilang begini, kalau tidur siang itu sebenarnya bisa ningkatin daya ingat. Khususnya buat kalian-kalian yang mau mempelajari hal yang baru gitu. Bikin otak kita lebih siap buat nyerap informasi-informasi baru. Wah. Tapi nih, buat orang-orang yang banyak-banyak alasan, inget ya, tidur siang jangan dijadiin alasan biar nggak belajar, biar nggak kerja gitu loh. Pengennya belajar atau disuruh belajar, malah ngomongnya tidur siang dulu biar otak makin ready. Ayalah, alasan aja. Keempat, tidur siang bantu nurunin tekanan darah. Wah, ini juga penting nih. Karena salah satu pemicu tekanan darah tinggi atau hipertensi kadang-kadang kan kecapean ya, atau stres gitu. Tapi ternyata dengan tidur siang dan istirahat bisa bantuin nurunin hormon stres atau hormon kortisolnya. Yang kelima, yang gue udah bilang dari tadi terus-menerus, itu adalah meningkatkan produktivitas kita. Nah, kalian bisa kali nih coba ngomong ke bos gitu. Kayak kalau karyawannya mau lebih produktif gitu, harus disiapin bos jam tidur siang nih gitu, ya kan? Siapa tahu bos kalian baik tuh kayak Mbak Ariana yang tadi ya kan. Tapi bener loh, tidur siang itu bisa ningkatin kerja otak, kecepatan psikomotor, respon, sama tingkat kewaspadaan. Kalau kerja otak meningkat, pasti kita jadi lebih gampang dong buat kelarin kerjaan-kerjaan kita, ya nggak?
Lalu yang keenam, nurunin resiko penyakit jantung. Wah, ini bener juga nih. Karena ternyata hasil penelitian dari Universitas Tokyo di Jepang bilang kalau tidur siang selama 30 menit itu bisa nurunin resiko penyakit jantung. Walaupun sebenarnya masih diperlukan penelitian lebih lanjut lagi buat konfirmasi manfaat tidur siang dan hubungan sama penyakit jantung ya. Tapi nggak ada salahnya juga kan buat apply kebiasaan ini ke kehidupan kita. Toh banyak keuntungannya juga dari power nap ini ya kan? Yang ketujuh, dan yang terakhir juga, tidur siang ini menjaga daya tahan tubuh kita. Karena tidur yang kurang itu bisa bikin daya tahan tubuh menurun gitu. Tidur siang membantu memperbaiki sel-sel kita yang rusak, jadi bisa ikut naikin sistem imun kita gitu. Dan kira-kira itu dia lah, manfaat dari tidur siang atau power nap buat badan dan kegiatan kita sehari-hari. Tapi, kalau mau beneran lebih sehat, jangan cuma tidur siang doang. Nanti jadi cuma alasan doang tuh. Kita juga harus banget nih, buat ngeimbangin sama kebiasaan dan pola hidup sehat yang lain gitu. Kayak makan makanan yang sehat, rutin olahraga gitu ya. Jangan cuma tidur siang doang. Tidur juga penting sih, tapi yang lain juga harus diseimbangin ya. Oke, sampai situ aja video kita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena bakal banyak video-video seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue mau tidur dulu. Bye-bye.